Menurut saya sebagai seorang pendidik, saya memilih kurikulum merdeka. Karena menurut saya kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan partisipasi siswa dan membuat anak itu lebih kreatif. Kurikulum ini juga lebih memusatkan pada kompetensi siswa karena setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Secara pribadi sebenarnya kalau disuruh milih, saya lebih memilih kurikulum 2013. Ya, cuman memang di sini kurikulum merdeka ada kelebihannya, kurikulum 2013 juga ada kelebihannya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Ya, kurikulum 2013 itu agak lebih secara pembelajaran anak-anak lebih bisa menyatu dengan pembelajaran yang lain. Kemudian karena modelnya kan tematik gitu, jadi nyambung antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain. Kemudian masih ada kewajiban kita untuk memberikan asesmen atau penilaian akhir, dan juga nilai standar itu masih diterapkan ya, atau KKM. Sedangkan di kurikulum merdeka itu kan tidak ada lagi yang namanya KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya itu tidak ada. Jadi tidak begitu menurut saya sebagai guru lama itu kurang memotivasi anak untuk mencapai nilai tertentu gitu, karena tidak ada standar yang harus ditetapkan. Kemudian beberapa hal yang masih kita dalam pelaksanaannya kekurangan itu kita dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu jujur saja agak membingungkan sih. Maksudnya membingungkan itu dalam hal penyusunannya, karena dalam setiap materi kita harus memikirkan anak yang sudah mampu dan yang belum mampu, kemudian anak yang kemampuannya barangkali verbal, ada juga yang dia hanya pandai dalam hal mendengar, ada yang audiovisual dan lain-lain. Kita diarahkan untuk membedakan itu. Kelebihannya mungkin bahwa kurikulum merdeka ini sebenarnya lebih simple, lebih istilahnya mengutamakan bagaimana siswa itu bisa mengekspresikan diri sendiri, barangkali begitu. Karena di sini siswa itu mempunyai kelebihan tersendiri sih, memang mempunyai kelebihan yang berbeda-beda yang tidak bisa kita samaratakan sebenarnya di situ. Cuman pada prakteknya memang kita mengalami kesusahan ya dalam membeda-bedakan, karena dalam satu kelas benar-benar sangat bervariasi keadaannya. Kemudian di kurikulum merdeka ini yang masih susah itu menurut saya dalam hal penerapan P5 itu ya, agar kita membuatnya menjadi lebih terjadwal, lebih rapi dalam pelaksanaannya, itu masih agak susah ya untuk penerapan P5 diterapkan dalam sekian banyak pelajaran yang ada. Mungkin itu. Tapi untuk kelebihannya yaitu tadi yang di awal ya, karena lebih mengutamakan kemampuan siswa agar tidak disamaratakan dengan kemampuan siswa yang lain, karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai psikologis yang berbeda, mempunyai keluarga yang berbeda, barangkali gitu. Ya, terima kasih.